Mengapa setiap kali kau terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah kau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga mengabaikan doa? Tanya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dujana, sahabat Nabi yang mendapatkan pedang utusan Allah. Hari itu Nabi SAW sibuk mengatur barisan pasukan yang hendak bertempur di Uhud. Beliau SAW membagi para sahabat menjadi beberapa kelompok dan menempatkan kelompok-kelompok tersebut pada posisi tertentu. 50 orang pasukan panah ditempatkan di atas bukit di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair, khusus untuk pasukan panah. Beliau SAW memberi pesan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh meninggalkan pos. Setelah menempatkan pasukan di posnya masing-masing, Nabi SAW menghimbau pasukannya agar sabar dan tabah menghadapi serangan pasukan musuh. Kemudian beliau mengenakan mantel baja. Untuk membakar semangat pasukan, beliau Nabi SAW mengacung-acungkan sebilah pedang sambil berkata, "Siapa yang memenuhi syarat memegang pedang ini?" Sayyidina Umar maju. Dia bermaksud mengambil pedang itu, tapi Nabi SAW menolak. Dan kembali beliau berkata, "Siapa yang memenuhi syarat memegang pedang ini?" Kali ini giliran sahabat Zubair maju dan berkata bahwa dia akan mengambilnya. Namun sekali lagi Nabi SAW menolaknya. Ketika Nabi Muhammad SAW berseru untuk ketiga kalinya, seorang lelaki dari kabilah Khazraj bernama Abu Dujana, Simak bin Harsyah, tampil ke depan. Kepada Nabi SAW dia bertanya, "Apa syaratnya wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Syaratnya engkau harus bisa menebas musuh hingga mata pedangnya bengkok." Dengan gagah Abu Dujana berkata, "Akan ku ambil dan ku penuhi syaratnya." Nabi SAW pun menyerahkan pedang itu kepadanya. Abu Dujana adalah seorang lelaki gagah berani dan dibanggakan dalam perang. Dia suka mengenakan surban merah yang di kalangan kaumnya dikenal sebagai surban kematian. Jika surban itu dikenakan seperti hari itu, mereka tahu bahwa Abu Dujana akan membantai pasukan musuh habis-habisan. Tidak ada seorang pun yang meragukan keberaniannya. Terlebih, dia telah menerima langsung amanat pedang dari Nabi Muhammad SAW. Ketika pertempuran berkecamuk, Abu Dujana memenuhi janjinya. Lambaian surban merah mengiringinya, membabat setiap musuh yang ditemui. Suatu saat, pedangnya hampir mengenai seseorang. Ketika orang itu memekik, taulah Abu Dujana bahwa yang hampir dibunuhnya adalah Hindun, istri Abu Sufyan. Ia pun mengurungkan niatnya. "Kuhormati pedang Rasulullah SAW. Tidak wajar membunuh seorang perempuan dengan pedang itu," katanya. Zubair yang penasaran apa yang menyebabkan Rasulullah SAW memberikan pedangnya kepada Abu Dujana terus mengikuti gerak-geriknya. Zubair merasa dia harus mengetahui kehebatan orang tersebut sehingga dia yang merupakan putra saudara perempuan ayah Nabi Muhammad SAW ditolak untuk memegang senjata tersebut. Setelah menyaksikan sendiri sepak terjang Abu Dujana di medan pertempuran, Zubair baru memahami mengapa Nabi Muhammad SAW mempercayakan pedang itu kepada Abu Dujana. Dia menjadi saksi dan sekaligus mengakui kehebatan Abu Dujana di medan pertempuran. Ketika pertempuran berbalik menjadi keuntungan pasukan Makkah dan pasukan Muslim kocar-kacir, Abu Dujana adalah salah seorang sahabat yang teguh berada di sisi Nabi Muhammad SAW tanpa kenal takut dan lelah. Dia menghalau setiap orang yang hendak memburu beliau. "Ayo, lawan aku!"
kata Abu Dujanah menyongsong pasukan musuh yang semakin merangsek ke arah Nabi Muhammad SAW. Abu Dujanah terus bertempur dengan gagah berani hingga pertempuran berakhir. Selain dikenal dengan keberanian dan kecakapan bertempur, Abu Dujanah juga dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari barang haram. Dia sangat berhati-hati dalam menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya dan perut keluarganya. Kisah tentang keteguhan Abu Dujanah dalam menjaga diri dari barang haram ini bisa kita dapatkan dalam kitab Lanatut Tolibin. Lihat bab Al-Luqatah. Berikut ringkasan kisah tersebut. Suatu saat, setiap usai melakukan jamaah subuh, Abu Dujanah selalu bergegas pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat gelagat ini, Nabi Muhammad SAW mencoba mencari keterangan darinya. Mengapa setiap kali kau terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah kau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga mengabaikan doa? Tanya Nabi. Abu Dujanah yang tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti ini dari Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab. Begini, kata Abu Dujanah. Rumah kami berdampingan dengan seorang tetangga yang memiliki pohon kurma. Dahan-dahan salah satu pohon kurma itu menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu berjatuhan di rumah kami. Aku pulang cepat untuk mengumpulkan kurma-kurma yang tercecer itu dan mengembalikan kepada pemiliknya. Ya Rasul, lanjut Abu Dujanah, kami ini orang tak berpunya. Seringkali kami kurang makan. Anak-anakku sering merasa kelaparan. Aku takut ketika anak-anakku terbangun, mereka akan memakan apa saja yang mereka temukan. Suatu saat, ketika aku agak terlambat pulang, sambung Abu Dujanah, aku mendapati anakku tengah memakan kurma tetangga yang berjatuhan itu. Aku melihat dia tengah mengunyah kurma yang dia pungut dari tanah. Kemudian aku memasukkan tanganku ke mulutnya dan mengeluarkan kurma yang telah dia kunyah. Anakku menangis karena kelaparan. Namun aku katakan kepadanya agar jangan membuatku malu di akhirat nanti karena perbuatanmu itu. Hingga nyawamu lepas pun aku tidak rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya. Demikianlah ya Rasul, mengapa aku selalu bergegas pulang seusai salat subuh. Rasulullah SAW menitikkan air mata mendengar kisah ini. Rasa iba mendorong beliau SAW mencari tahu siapa pemilik pohon tersebut. Ternyata pohon itu milik seorang munafik. Rasulullah SAW membujuknya untuk menukar kurma tersebut dengan pohon kurma yang lebih indah di surga. Namun dengan pongah, orang munafik itu menjawab bahwa dia tidak akan menjual pohon tersebut kecuali secara kontan. Bahkan dengan kasar, orang itu mengatakan bahwa dia tidak perlu janji-janji apapun, termasuk janji mendapat ganti pohon kurma di surga. Demi mendengar hal itu, Sayyidina Abu Bakar segera mengajukan tawaran. Sayyidina Abu Bakar bersedia membeli pohon tersebut dengan harga 10 kali dari harga normal, sehingga dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Si munafik menerima tawaran itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujanah. Ketika pulang, orang munafik itu bercerita kepada istrinya bahwa hari itu dia mendapat keuntungan berlipat. Dia menjual pohon kurma mereka seharga 10 kali lipat. Padahal pohon tersebut tetap berada di pekarangan rumah mereka. Si munafik mengatakan sebuah rencana pada istrinya bahwa setiap pagi dia akan memetik kurma tersebut dan tidak akan memberikan kepada Abu Dujanah. Namun mukjizat pun terjadi. Malam ketika hendak tidur, si munafik masih melihat pohon kurma itu berada di pekarangannya.
Tetapi ketika pagi datang, dia mendapati pohon kurma itu telah berpindah ke halaman Abu Dujana. Sementara tempat asal pohon itu rata dengan tanah, seolah tidak pernah ada tanaman yang tumbuh di situ. Inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang langsung dirasakan oleh sahabatnya yang teguh, Abu Dujana. Zaid bin Aslam berkata, ada seseorang menemui Abu Dujana saat ia sedang sakit. Saat itu wajahnya berseri. Orang itu berkata, apa yang membuat wajahmu berseri-seri atau bahagia? Ia pun menjawab, tak ada amalanku yang paling aku andalkan lebih dari 2 amalan. Pertama, aku tidak berbicara pada suatu perkara yang bukan urusan dan kadar kemampuanku. Yang kedua, aku memiliki hati yang bersih terhadap seorang muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Ali dengan pedangnya datang menemui Fatimah. Saat itu Fatimah sedang membersihkan darah di wajah Rasulullah SAW. Ali pun berkata, ambil pedang ini, ia telah berperang dengan baik. Rasulullah menimpali, kalau engkau baik dalam perang hari ini, maka Sahal bin Hunayf juga melakukan yang terbaik. Demikian juga dengan Asim bin Sabit, Al-Haris bin As-Samamah, dan Abu Dujana. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan dengan nabi palsu. Musailamah Al-Kazab, nabi palsu ini memiliki kabilah yang besar dan kuat. Abu Bakar yang menjabat khalifah mengirim pasukan besar untuk menghentikan kerusakan yang dibuatnya. Di tengah pasukan tersebut terdapat Abu Dujana radhiyallahu an. Saat Musailamah tengah terdesak, ia dan pengikutnya masuk ke sebuah kebun yang menjadi benteng yang kokoh dan sulit untuk diterobos. Disebutkan di antara para sahabat pemberani yang menerobos benteng tersebut adalah Abu Dujana. Mereka membukakan jalan agar para sahabat lain bisa ikut masuk ke dalam kebun. Di perang besar ini, kaki Abu Dujana patah. Namun ia tak peduli, mengandalkan satu kakinya, ia tetap kuat melangkah, merangsek bersama pasukan ke dalam kebun. Dan di hari itulah, ia gugur menemui ajalnya. Saat itu Wahsy berhasil menghujamkan tombaknya kepada Musailamah. Lalu bagian atas tubuhnya ditebas oleh Abu Dujana. Wahsy berkata, dan Allah lebih tahu siapa yang membunuhnya. Abu Dujana pun wafat pada tahun 12 Hijriah, bertepatan dengan 633 Masehi. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.